Pagi itu, Rani berdiri di depan gerbang besar bertuliskan SMP Harapan Bangsa. Angin berhembus seperti meniup kerudungnya yang rapi. Sementara matanya menatap papan nama sekolah itu dengan perasaan campur aduk. Bukan sekolah ini yang ia inginkan. Ia masuk ke sekolah ini karena orang tuanya memaksa. Menurut mereka, sekolah ini mempunyai disiplin tinggi dan kualitas yang baik. Tapi bagi Rani, 3 tahun ke depan akan sangat terasa seperti beban. Terdengar langkah-langkah siswa lain yang riuh di sekitar Rani. Mereka saling menyapa, tertawa, bahkan sudah ada yang berfoto bersama. Rani hanya diam, menatap halaman sekolah yang luas dengan pohon rindang di tengahnya. Harapan Bangsa, ujarnya pelan. Nama yang indah, tapi baginya tak seindah perasaannya. Ia masih teringat malam sebelum masuk sekolah ketika ayahnya berkata dengan tegas, "Sekolah ini yang terbaik, nak. Ayah hanya ingin kamu punya masa depan yang baik." Tapi bagi Rani saat itu, masa depan yang terasa jauh, yang dekat hanyalah rasa enggan dan takut tak bisa menyesuaikan diri di lingkungan baru. Di sisi lain, Adi melangkah dengan penuh semangat menuju sekolah itu. Sejak SD, ia sudah bercita-cita ingin masuk ke sekolah banyak itu. Ia yakin di sanalah tempat yang akan membawanya menuju masa depan yang cemerlang. Di rumah, Adi bukan hanya anak yang rajin. Ia merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara. Ibu dan ayah Adi sangat menyayangi anak laki-lakinya itu. Mereka menaruh harapan besar pada masa depan Adi. "Adi harus jadi juara ya," pesan ayahnya setiap malam sambil tersenyum. Kata-kata itu menjadi alasan Adi untuk terus belajar keras dan bahkan ketika teman-temannya lebih sering bermain. Takdir mempertemukan mereka di kelas yang sama. Adi duduk di bangku depan. Dengan rajin dan penuh semangat, ia mengerjakan seluruh tugasnya. Sementara Rani duduk di pojok dekat jendela, memandang keluar dengan wajah yang datar. Setiap kali hasil ujian dibagikan, nama Adi selalu terpampang di urutan pertama dan nama Rani di bawahnya. Di depan, Adi dengan wajah bahagia menerima pujian dari guru dan teman-teman. "Kenapa sih aku gak bisa kayak dia?" batin Rani. Ia mulai belajar lebih keras, tapi tetap saja nilainya tak lebih tinggi dari Adi. Rasa kesal itu tumbuh bukan karena benci, tapi karena merasa tidak cukup baik. 2 tahun berlalu, kelas 7 mereka isi dengan diam, persaingan, dan rasa tidak suka yang tak pernah diucapkan. Sampai akhirnya di kelas 8 mereka berpisah kelas. Tak ada tegur sapa dan tak ada kabar. Namun, anehnya Rani merasa kehilangan seseorang yang membuatnya bersemangat belajar untuk terus meningkatkan nilai akademiknya. Waktu berjalan cepat, kelas 9 datang membawa kejutan untuk mereka berdua. Mereka kembali sekelas, namun kali ini suasananya sudah sangat berbeda. Awalnya Rani sangat canggung, bahkan untuk sekedar menyapa pun ia tidak mau. Tapi suatu hari, Adi tanpa sengaja duduk di sebelah Rani saat bekerja kelompok. Sejak saat itu, percakapan kecil mulai muncul antara mereka berdua. Mulai dari tugas, guru yang lucu, bahkan sampai hal-hal sepele seperti makanan di kantin. Rani yang dulu selalu diam mulai tertawa kecil setiap kali Adi bercanda. Sementara Adi menyadari di balik sikap dingin Rani ada sosok yang cerdas dan tulus. Tak hanya itu, karena mereka mulai memiliki pemikiran yang lebih dewasa, Rani tidak lagi memandang Adi sebagai saingan, dan Adi pun tidak lagi sombong dengan prestasi yang ia miliki. Mereka mulai sering mengerjakan tugas bersama, saling bercanda, dan perlahan dinding tinggi yang selama ini mereka bangun pun runtuh. Setelah suasana mencair, terbentuklah lingkaran pertemanan antara mereka berdua. 12 orang yang selalu kompak menikmati masa putih bersama. Ada yang lucu, pendiam, dan suka bercanda, tetapi semuanya saling mendukung, kompak, dan menghargai perbedaan yang ada. Kelas selalu terasa ramai apabila mereka ada di dalamnya. Dalam kebersamaan itu, Adi dan Rani mulai merasa lebih dekat satu sama lain. Menjelang akhir semester, Adi harus fokus mengikuti tes untuk masuk SMA impiannya. Rani hanya menatap dari jauh. Hebat juga ya dia, ujarnya. Tapi kali ini bukan dengan rasa iri, melainkan kekaguman Rani pada sahabatnya. Sampai tiba saatnya Rani juga harus belajar untuk mengikuti tes masuk SMA yang diinginkannya. Sore itu, pesan dari Adi muncul di layar ponsel Rani. "Ran, kamu udah belajar belum?" Rani membalas pesan Adi dengan cepat. "Belum, susah banget. Aku kayaknya gak akan bisa deh, Di," jawabnya. Adi pun tertawa membaca pesan dari Rani sambil kembali mengetik pesan. "Ya, haha, gak ada yang gak bisa. Yuk, aku bantuin. Kita belajar bareng." Sejak hari itu, mereka sering terlihat duduk di pojok kelas,
membuka buku-buku soal, dan saling membantu satu sama lain. Adi sangat sabar mengajari Rani, dengan sebagai Rani mulai percaya dengan kemampuannya. Dan di tengah tumpukan kertas latihan soal, tawa mereka selalu terdengar. Tawa dua anak yang dulu bermusuhan kini berjalan dalam langkah yang sama. Waktu pun berlalu, sampai pada hari pengumuman tiba, Rani menatap layar ponselnya dengan jantung yang berdebar keras. Nama itu muncul di sana, disertakan tulisan, "Selamat, Anda diterima." Ia berteriak kecil, lalu buru-buru mengirim pesan pada Adi. Tak lama kemudian, balasan datang. "Selamat ya, Ran. Aku juga lolos. Apa kata?" Pada hari perpisahan, di mana seragam putih biru tak lagi mereka kenakan, Rani berkata, Di, nanti kalau sudah SMA, jangan sombong sama aku ya. "Hah, yang jangan sombong tuh kamu, Ran." Sesampainya di rumah, di hati kecil Rani ada rasa sedih yang sulit dijelaskan. Kenapa kita nggak berteman dari dulu aja ya, Di? Ujar batin Rani. Ia sangat berterima kasih pada seseorang yang pernah membuatnya belajar apa itu arti perjuangan dan kebersamaan. Air mata bahagia Rani menetes pelan. Rani merasa bangga karena mereka berdua berhasil menaklukkan perjalanan yang panjang. Berawal dari musuh menjadi sahabat, dan dari saingan menjadi penopang antara satu sama lain.